Tanpa melakukan pembelaan diri, Natsir justru masuk ke dalam tubuh PRRI pada tahun 1960. Tujuannya meredam segala konflik yang tengah terjadi dengan jalan damai tanpa harus melalui peperangan. Natsir beserta keluarganya kemudian ikut pula bergerilya di belantara hutan Sumatera Barat. Turut bersamanya sekitar 35 orang tokoh masyumi lainnya. Dia menyingkirkan diri supaya jangan ditangkap oleh pemerintah pusat. Saya kalau ditangkap itu jalannya satu saja antara dua, ditembak mati atau dibawa. Itu berarti kekalahan. Konflik di antara sesama anak bangsa ini akhirnya berhenti. Soekarno memberikan amnesti dan abolisi kepada seluruh anggota PRRI dan Permesta. Natsir kembali ke Jakarta. Alih-alih bisa melanjutkan karir politiknya, Natsir malah diasingkan ke Medan, kemudian ke Malang pada tahun 1960-an. Pengasingan ini tidak lain karena keteguhan Natsir yang menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman politik dalam seluruh sendi kehidupan. Kepemimpinan Soekarno berganti dengan kepemimpinan Soeharto. Natsir kembali dituduh berusaha menciptakan negara Islam di Indonesia, menggantikan Pancasila dengan ideologi Islam. Menurut saya sebuah pandangan yang sangat integratif ya, dari sebuah pandangan ideologis yang integratif, seorang yang juga menyerap ide-ide kebajikan dan kemajuan Barat, tapi di lain pihak juga memiliki benteng yang sangat kuat di dalam keislaman, dan dalam diri dia mencoba mengkombinasikan itu. Jasa besar Pak Natsir di bidang pendidikan adalah ketika menjadi Perdana Menteri, Pak Natsir membuat SKB 2 Menteri, yaitu membuat SKB yang isinya itu sederhana. Di sekolah umum diajarkan pendidikan agama, di sekolah-sekolah agama diajarkan pengetahuan umum. Dan berpuisilah Hamka kepada Natsir. Kepada saudaraku M. Natsir, meskipun bersilang keris di leher, berkilat pedang di hadapan matamu, namun yang benar kau sebut juga benar. Hamka itu sangat menerima cara berpikir Natsir. Walaupun pada hakikatnya dalam banyak hal Natsir dan Hamka itu ada perbedaannya. Natsir sangat berpolitik, Hamka selalu berdakwah. Tetapi di dalam tindakan, Natsir berpolitik dalam dakwah, Hamka berdakwah dengan politik. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka adalah sosok yang lahir dari tokoh pembaharu Islam di Sumatera, Abdul Karim Amrullah. Tak heran jika Hamka mengikuti jejak ayahnya sebagai tokoh Islam pembaharu. NYDR itu dikenal sebagai seorang tokoh pembaruan yang pada saat itu dunia sedang terpengaruh oleh gerakan Muhammad Abduh di Timur Tengah, dan masuk ke Indonesia. Pengaruh itu dan salah satu tokohnya adalah NYDR. Di Pulau Jawa pun waktu itu ada Ahmad Dahlan di rumah dia, kemudian Hasyim Asy'ari pun termasuk. Hamka kecil lebih banyak menghabiskan waktunya dengan hal yang menarik baginya, seperti bermain dan mendengarkan pantun. Keingintahuan Hamka remaja terhadap pengalaman hidup begitu besar. Hamka menempuh pengembaraan keluar Minangkabau di usianya yang ke-16. Pada saat itu kita bisa bayangkan transportasi masih sedemikian sulitnya, tapi beliau berangkat tanpa memberitahu pada orang tuanya sendiri. Dan di sana beliau menetap sekitar 7 bulan. 7 bulan beliau kerja di Tanah Suci. Selain menunaikan ibadah haji, dia tinggal di Tanah Suci. Dia bekerja pada mantunya Syekh Ahmad Khatib. Jadi dia kerja di perpustakaan, yang waktu itu juga penerbitan, dan disitulah dia belajar selain masa sebelumnya. Sepulang dari Mekah, Buya Hamka rajin menulis dan berdakwah.
Pengalaman dari pengembaraannya menjadi bekal kedekatannya dengan sastra, kewartawanan, dan politik. 26 Juli 1975, pemerintah mendirikan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Buya Hamka terpilih sebagai ketuanya yang pertama. Itulah ya, dia akan ragu-ragu kemana ini, ya, untuk menolak nggak bisa. Untuk ikut mengiyakan, ya merokok ini payah saya di pertunangan. Lalu saya bilang kepada dia, ya ikut aja, kita bantu. Jadi kita lihatlah perkembangan, kita nggak bisa menolak begitu saja. Dia orang kuasa ini, Soeharto dengan militernya, lalu dia terima. Dan memang kelihatan susah dia mengendalikan diri dalam memimpin Majelis Ulama Indonesia. Di satu pihak dia bilang, oh dia sudah antek Soeharto. Di pihak lain, dia sudah berkhianat dan sebagainya. Ada pula yang katakan dia mesti melakukan tugasnya di tempat mana yang ada apapun. Itu adanya kehebatan. Demikian dilakukan Buya Hamka dengan seluruh sendi kehidupan. Ditumbuhkannya saling penghargaan antara agama dan ilmu pengetahuan, antara agama dan perilaku hidup di alam modern, antara agama dan kebangsaan, dan antara agama dengan diri masing-masing. Buya Hamka mampu menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam dunia sastra dan filsafat, sehingga keduanya nampak akrab dalam karya-karya Hamka. Lebih dari 100 judul buku telah ditulis Hamka, selain juga ratusan tulisan pendek lainnya. Pemikiran Islam moderat Hamka tidak hanya diterima di Indonesia saja. Negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, bahkan negara-negara di Timur Tengah pun ikut menghargainya. Dan saya rasa bangsa Indonesia pun selalu mengingat beliau, mengucapkan terima kasih atas semua hal yang telah dilakukan. Saya ragu apakah saat ini ada orang sekali berharap. Setiap zaman melahirkan tokoh-tokoh besar yang menjadi pahlawan bagi tanah air dan bangsanya. Mereka yang membuka jalan dan berjuang untuk peradaban. Mulai dari Tan Malaka, Haji Agus Salim, Muhammad Yamin, M. Natsir, Hamka, Hajah Rangkayo Rahmah El Yunusiah, Rohana Kudus, sampai Muhammad Hatta. Kehidupan dan pemikiran mereka adalah teladan untuk generasi-generasi berikutnya, untuk masa depan Indonesia.